Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiawati dengan NIM 2410110002 dari Prodi Fisioterapi. Di sini saya akan memenuhi tugas anatomi, yaitu menjelaskan mengenai anatomi dasar bagian-bagian ekstremitas atas dan bawah. Terima kasih. Ekstremitas atas merujuk pada bagian tubuh yang berada di atas tubuh bagian utama, termasuk lengan, tangan, dan bahu. Ekstremitas atas sangat penting untuk berbagai aktivitas seperti gerakan, mengangkat, mendorong, menarik, dan menggenggam, dan membantu kita dalam berkomunikasi melalui bahasa tubuh dan gerakan tangan. Berikut adalah tulang-tulang yang termasuk dalam ekstremitas atas. Yuk kita simak. Tulang clavicle adalah tulang berbentuk S yang terletak di bagian atas dada, menghubungkan tulang sternum dengan tulang scapula. Fungsinya sebagai penyangga lengan, melindungi pembuluh darah dan saraf, dan membantu gerak lengan, seperti mengangkat, menurunkan, memutar, dan mendorong. Selanjutnya, tulang scapula atau tulang belikat adalah tulang berbentuk segitiga yang terletak di bagian belakang bahu. Tulang ini merupakan bagian penting dari gelang bahu yang menghubungkan lengan atas dengan tulang dada. Adapun fungsi scapula sebagai sendi bahu, sebagai penyangga otot dan gerakan scapula. Tulang scapula dapat bergerak secara independen dari tulang dada, memungkinkan gerak bahu yang lebih luas. Tulang humerus adalah tulang panjang yang membentuk lengan atas. Ia menghubungkan tulang belikat atau scapula di bahu dengan tulang ulna dan radius di siku. Fungsi humerus yaitu sebagai sendi bahu, sendi siku, dan tempat pelekatan otot. Tulang radius dan ulna adalah dua tulang panjang yang membentuk lengan bawah. Mereka bekerja sama untuk memberikan struktur dan fungsi pada lengan bawah, memungkinkan berbagai gerak dan aktivitas. Dan adapun fungsi radius dan ulna yaitu sebagai sendi siku dan sendi pergelangan tangan atau tempat pelekatan otot. Tulang karpal adalah 8 tulang kecil yang membentuk pergelangan tangan, yang terdiri dari trapezius, yaitu tulang berbentuk trapesium yang terletak di sisi ibu jari. Selanjutnya, tulang scaphoid, tulang yang berbentuk kacang polong yang terletak di sisi ibu jari. Yang ketiga, trapezoid, tulang berbentuk baji yang terletak di sebelah trapezium. Keempat, capitate, tulang terbesar di pergelangan tangan, terletak di tengah baris distal. Yang kelima, hamate, tulang berbentuk kait yang terletak di sisi jari kelingking. Yang keenam, lunate, tulang berbentuk bulan sabit yang terletak di tengah baris proksimal. Yang ketujuh, triquetrum, tulang berbentuk segitiga yang terletak di sisi jari kelingking. Dan yang kedelapan, pisiform, yaitu tulang kecil yang terletak di sisi jari kelingking di atas triquetrum. Fungsinya sebagai sendi pergelangan tangan, penyangga tangan, dan tempat perlekatan otot. Tulang metakarpal adalah 5 tulang panjang yang membentuk telapak tangan, menghubungkan tulang pergelangan tangan atau tulang karpal dengan jari-jari. Fungsinya sebagai penyangga tangan dan gerakan tangan atau tempat perlekatan otot. Tulang phalanx adalah tulang-tulang kecil yang membentuk jari tangan. Fungsinya sebagai gerakan jari untuk menggenggam atau untuk manipulasi objek dan untuk perlindungan ujung jari. Selanjutnya, ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah adalah bagian tubuh yang berada di bawah tubuh bagian utama, termasuk kaki, tungkai bawah, dan panggul. Ekstremitas bawah memiliki fungsi yang pertama sebagai penyangga berat badan, menompang berat badan tubuh dan mendistribusikannya secara merata ke seluruh tubuh. Yang kedua, keseimbangan, membantu menjaga keseimbangan tubuh saat berdiri, berjalan, dan bergerak. Dan yang ketiga, gerakan, memungkinkan kita untuk berjalan, berlari, melompat, dan melakukan gerakan lainnya. Berikut adalah tulang-tulang yang termasuk dalam ekstremitas bawah.
Tulang pelvis adalah struktur tulang yang kuat dan kompleks yang terletak di bagian bawah batang tubuh. Tulang panggul menghubungkan tulang belakang dengan tulang paha dan membentuk dasar untuk organ-organ perut dan panggul. Fungsinya yaitu dukungan dan stabilitas, untuk gerakan, untuk tempat perlekatan otot, untuk perlindungan organ, dan pada wanita, tulang panggul berperan penting dalam proses persalinan. Tulang pelvis dibagi menjadi 3. Yang pertama, tulang ilium, tulang terbesar dan paling lebar dari tulang panggul, berbentuk seperti sayap dan terletak di bagian atas tulang panggul. Yang kedua, tulang ischium, tulang yang kuat dan berbentuk seperti busur yang terletak di bagian bawah tulang panggul. Yang ketiga, tulang pubis, tulang yang terletak di bagian depan tulang panggul, di mana kedua tulang pubis dari sisi kiri dan kanan bertemu di garis tengah membentuk simfisis pubis. Tulang femur adalah tulang terpanjang dan terkuat dalam tubuh manusia, membentuk tulang paha. Ia menghubungkan sendi panggul dengan sendi lutut, dengan fungsinya sebagai sendi panggul, sebagai sendi lutut, sebagai tempat perlekatan otot, dan dukungan berat badan. Tulang patella atau tulang tempurung lutut adalah tulang kecil berbentuk segitiga yang terletak di bagian depan sendi lutut. Tulang patella berfungsi sebagai pelindung sendi lutut dan membantu meningkatkan kekuatan otot paha dalam meluruskan kaki. Tulang tibia adalah tulang yang lebih besar dan lebih kuat dari kedua tulang kaki bawah, terletak di sisi dalam kaki bawah. Tulang tibia berfungsi sebagai penyangga utama berat badan, memungkinkan gerak fleksi dan ekstensi pada sendi lutut dan pergelangan kaki, dan berfungsi sebagai tempat perlekatan otot-otot kaki bawah. Tulang fibula adalah tulang yang lebih kecil dan lebih tipis dibandingkan dengan tulang tibia, terletak di sisi luar kaki bawah. Tulang fibula berfungsi untuk menstabilkan sendi pergelangan kaki, memberikan tempat perlekatan otot-otot kaki bawah, dan membantu dalam rotasi kaki. Tulang tarsal adalah 7 tulang yang membentuk pergelangan kaki. Tulang-tulang ini terletak di antara tulang kaki bawah dan tulang metatarsal yang membentuk bagian tengah kaki. Fungsinya sebagai penyangga berat badan, sebagai gerakan kaki, dan sebagai stabilitas kaki. Tulang metatarsal adalah 5 tulang panjang yang membentuk bagian tengah kaki, antara pergelangan kaki dan jari-jari kaki. Fungsi utamanya yaitu sebagai penyangga berat badan, sebagai gerakan kaki seperti fleksi dan ekstensi, abduksi dan aduksi, dan rotasi. Tulang phalanx adalah tulang-tulang kecil yang membentuk jari-jari kaki. Salah satu fungsinya yaitu sebagai fungsi sensorik. Kulit di ujung jari kaki mengandung banyak ujung saraf yang mengirimkan informasi tentang suhu, tekanan, dan rasa sakit ke otak. Informasi ini membantu kita merasakan permukaan yang kita injak dan menyesuaikan gerakan kita agar tetap seimbang.